sekarang berada di Desa Ngablak, Kecamatan Ngablak, untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa di sini ada kegiatan didanai oleh negara, yaitu pekerjaan program Kotaku. Nah, di sini sudah hadir para pelaksananya, saya nggak tahu sebutannya apa. Yang jelas mereka yang berkecimpung di dalam kegiatan. Kita akan sedikit bertanya kepada mereka apa saja yang dilakukan di sini. Mungkin yang pertama kepada Bu Kades, Bu Kades, ini kan ada kegiatan seperti ini apakah dulu ceritanya bagaimana bisa mendapatkan pembangunan seperti ini? Program pembangunan ini, program Kotaku ini kami peroleh dari aspirator Bapak Insinyur Sujadi dengan anggaran APBN sebesar 750 juta dan kita memberikan program ini untuk pembangunan drainase sepanjang 850 meter. Nah, ini tentunya ini adalah program yang memang sangat dinantikan oleh masyarakat karena ini merupakan salah satu penataan lingkungan di Desa Ngablak ini. Karena kebetulan di Desa Ngablak ini adalah ibu kota dari Kecamatan Ngablak ini. Dan waktu itu kami diberikan program ini oleh Bapak Insinyur Sujadi, kemudian beliaunya memang melihat langsung ke lapangan, kemudian alhamdulillah program ini bisa terrealisasi di tahun ini. Kalau diceritakan dulu, apakah salurannya seberapa? Cetek atau lebar atau seberapa? Nah, permasalahan kenapa kita memberikan program ini untuk pembangunan drainase, karena di sini terlihat kumuh sekali dengan drainase yang bumpet, banyak ada kecil, airnya bumpet. Air itu mengalir ke jalan, dan sekalipun jalan diperbaiki, akhirnya akan rusak kembali. Sering penyumbatan drainase, dan ini kan jalannya jalan kampung, jalan kecil. Dengan adanya pembangunan ini jadi lebih lebar dan posisi mobil bisa bersimpangan. Karena ini kalau dulu mungkin drainasenya tidak tertutup atau gimana? Ya, drainase tidak tertutup. Jadi Dan jalannya kurang, terus kecil Pak, kecil dan tidak dalam, hanya sekedarnya saja. Jadi, dan ada konstruksi selokan yang tidak memenuhi syarat, akhirnya harusnya turun malah airnya jadi naik. Ngembong cara ngembong. Jadi mungkin manfaatnya juga banyak di samping itu, mungkin dari segi kesehatan. Iya. Biasanya kalau ngembong itu nanti berbagai macam penyakit yang akan. Iya. Tentunya program ini sangat bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat sekali oleh masyarakat, dan ini adalah program yang sudah ditunggu karena kalau kita menggunakan dana desa tentunya tidak akan bisa terrealisasi secara maksimal, karena ini ada anggaran dari APBN. Alhamdulillah bisa terrealisasi dengan maksimal. Baik. Sekarang kita bergeser ke siapa dulu? FM-nya itu berarti yang melaksanakan atau fasilitator pendamping? Pendamping. Berarti yang mulai dari perencanaan sampai dengan nanti selesai. Coba mungkin bisa diceritakan biar mungkin yang menonton ini masyarakat bisa terbuka wawasannya tentang apa itu Kotaku, dan juga sebagai sejauh mana fasilitator atau pendamping itu melaksanakan kegiatan. Oke, pertama kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astra Tarunjaya selaku fasilitator masyarakat di Desa Ngablak.
Jadi saya ditugaskan oleh Kementerian PUPR melalui BPBW Jawa Tengah, ditugaskan sebagai fasilitator mendampingi di sini, mulai dari tahap awal ya Mas, dari tahap perencanaan, dari tahap pelaksanaan sampai nanti pasca konstruksi pun kita selalu mendampingi. Jadi tugas kami adalah memberikan fasilitas. Sebenarnya kita memberikan fasilitas pendampingan dari mulai perencanaan, kita pemetaan dari delineasi kumuh di sini itu permasalahannya itu apa aja, ada usulan dari desa, kemudian kita cross check apakah benar permasalahan kumuh di sini itu adalah drainase. Karena memang benar banyak drainase yang sudah tidak layak berfungsi sebagaimana mestinya, banyak yang pekerjaan yang dulu itu elevasinya tidak terlalu bagus dari kemiringannya itu, jadi menyebabkan air tidak mengalir dengan baik, Mas. Jadi banyak kendala di sini. Sebenarnya kalau untuk mengatasi kumuh di Desa Ngablak sendiri itu masih banyak tapi alhamdulillah dengan anggaran segitu udah bisa mengatasi sedikit, yaitu permasalahan di drainase. Kebetulan karena aspek kumuh itu kan banyak, ada dari jalan, kebetulan jalan juga sudah mulai rusak Semoga harapannya juga untuk Desa Ngablak tahun depan bisa mendapatkan program ini lagi, karena permasalahan kumuh di Desa Ngablak itu belum bisa 100% teratasi gitu. Jadi tugas kami sebagai fasilitator itu juga harus sampai akhir program ini kita ditugaskan selama 6 bulan, mulai dari perencanaan kemudian sampai pasca konstruksi, nanti untuk pendampingan segalanya itu kami memfasilitasi. Jadi sedikit gambaran saja kotaku dari kami, sekian. Terima kasih. Mungkin agak sedikit, mungkin masyarakat juga sudah sedikit bisa memahami mungkin ya penjelasan dari fasilitator yang ada di sini. Mungkin menyingkat waktu, mungkin yang dari ketua pelaksana bisa memberikan sedikit wawasan kepada masyarakat juga bagaimana pelaksanaannya. Untuk pelaksanaan memang satu kita terkendala karena di sini pas pengerjaannya juga waktu hujan, itu ya jadi kendala utama. Kebetulan tanggapan dari masyarakat cukup baik juga adanya pembangunan drainase di Desa Ngablak, di Dusun Ngablak khususnya. Mereka jadi agak sedikit sadar dengan pembuangan sampah itu Pak. Jadi satu aspek yang membuat jadi kumuh itu bisa terhilangkan, karena biasanya kalau tidak tertutup seperti yang dikerjakan saat ini mungkin mereka juga barber lah, karena orang Jawa ini buang sampahnya tetap di situ ya, di drainase juga banyak yang tersumbat. Ya alhamdulillah dari masyarakat cukup antusias, cukup senang juga bahwa drainase bisa dibangun dan dibuat sebagus-bagus juga. Mereka juga cukup antusiasnya itu karena ditutup, jadi mereka bisa sampah-sampah itu tidak ada masalah lagi karena seperti itu. Kalau ini Pak, kan kalau berbicara masalah pelaksanaan itu tentunya kan mungkin dari tenaga kerja mungkin dari mana? Jauh dari sini atau? Kalau tenaga kerja dari daerah sini saja Pak, karena kita juga merekrut kalau bisa yang orang-orang sini dulu itu bisa ikut. Berarti rasa handal geninya itu nanti ada setelah ini selesai, mereka mengerjakan sendiri itu, mereka juga mau merawat dengan sendirinya, kerjaannya sendiri dirawat oleh sendiri. Kalau seperti itu kan dari segi material yang digunakan, mungkin kalau orang-orang yang sekitar sini pun nanti juga untuk pencampuran material yang digunakan itu tentunya harapannya tetap sesuai spesifikasi yang tertera ya. Pokoknya yang terbagus harus dienggo dhewe istilahnya. Iya, itu bisa dipastikan itu ya Pak. Bisa Pak. Mungkin satu lagi ya. Kadang orang itu belum memahami betul kota kumuh itu yang seperti apa.
sedikit dengan bisa menjelaskan. Jadi yang dimaksud umum itu sebenarnya ada 7 aspek, Mas. Untuk yang pertama itu yaitu aspek drainase, kemudian ada aspek jalan lingkungan, kemudian aspek pembuangan sampah, gitu. Itu untuk kesampahan itu juga ada aspeknya, kemudian aspek proteksi kebakaran, itu nanti akses sarana dan prasarana pemadam kebakaran itu ada untuk aksesnya atau tidak. Kemudian aspek air minum, mohon maaf, itu yang terakhir itu aspek bangunan. Jadi lingkungan itu dikatakan kumuh, itu sebenarnya sudah mencakup 6 aspek itu, Mas. Jadi untuk aspek 6 itu harus teratasi gitu, untuk mengatasi kumuh itu sebenarnya. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang ini yang di sini yang mungkin yang kita laksanakan baru drainase jalan, apakah ke-6-nya itu sudah mulai terpenuhi atau mungkin berapa persen? Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, itu kan sudah ada dulu yang namanya perencanaan gitu. Baseline delineasi kumuh itu sudah dilakukan survei awal. Dulu survei awal itu seperti ini, aspeknya itu di Desa Ngablak sendiri itu ada jalan lingkungan, kemudian ada drainase, kemudian ada tempat pembuangan sampah. Nah itu kan tugas dari fasilitator itu kan untuk memahami apakah aspek-aspek itu bisa teratasi atau tidak. Kita terus dari satu. Untuk yang pertama kan drainase, karena permasalahan utama itu drainase. Kemudian yang belum kita tangani kan juga jalan, karena keterbatasan anggaran juga kita tidak bisa mengerjakan jalan. Kemudian tempat pembuangan sampah di sini. Sebetulnya di Desa Ngablak itu sudah ada tempat pembuangan sampah yang sudah standar, gitu. Itu namanya TPS 3R. Itu sudah ada, cuman karena kemarin kenapa kok ada di aspek itu, karena mungkin kesadaran dari sarana prasarana atau kesadaran tingkat dari lingkungan masyarakat itu mungkin sudah ada TPS 3R tapi tidak mau membuang pada tempatnya. Jadi tugas kami adalah untuk memberikan penekanan bahwa atau semacam sosialisasi nanti dari ketua penyelenggara sama Bukades untuk menghimbau kepada masyarakat bahwa untuk menghindari kumuh itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Salah satunya adalah kesadaran tentang pembuangan sampah itu. Mungkin terakhir ya, terima kasih ya Mas ya. Mungkin terakhir dari Bukades ini. Selama ini itu mungkin sepengetahuan panjenengan, selama ini apakah tentang persampahan di Desa Ngablak sudah berjalan dengan baik? Misalkan apakah ada pemilahan sampah dan sebagainya atau ya untuk permasalahan sampah itu sepertinya memang masalah yang sangat semua tempat itu merasakan terkait persampahan, khususnya untuk Desa Ngablak. Sebenarnya Desa Ngablak sudah memiliki TPS 3R dan di situ sudah dilengkapi dengan alat dan sudah ada pemilahan. Akan tetapi kembali lagi dari kesadaran masyarakat, karena di situ ada kontribusinya. Kadang masyarakat tidak mau menjadi pelanggan kami. Akan tetapi dengan kondisi yang seperti ini, sudah dibuat bagus seperti ini, kedepannya kita akan lebih menekankan lagi untuk persampahan ini agar kita lebih terkondisi kembali seperti itu. Karena yaitu sampah itu ke kali ataupun ke selokan itu kemarin masih terjadi sekalipun kita sudah memfasilitasi dengan persampahan. Baik, terima kasih atas penjelasannya semuanya. Nanti biar informasi ini sampai ke masyarakat juga, biar menjadi semacam tolak ukur mungkin masyarakat yang lain. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa terbebas dari kekumuhan. Amin. Terima kasih, Gus. Nah, jalan dalamnya putih. Kok dalamnya Ngablak, Pak? Ngablak sini. Asli. Asli. Asli Ngablak. Udah nikah?
Empun, Oh. 3. Per proyek ini nambah nih. Mboten Pak. Oh, mboten. Pun leren. Pun. Pun. Serak kuat apa nih kira-kira? Mboten kiat mboten saged mana mboten. Pun terakhir. Le sakit atau sakit ah? Saged. Oh. Nan lah man. Jangan yang pun diberi Kalau gejalan Pak. jalan itu Gejalane belajar ngandap niku. nabrak ya. Mboten. Nah, nu Semarang kok. Ke Semarang. Oh, Iya. Tebe. Ah, nggih Tebe Kabupaten Semarang. Ada bojo mboten? Agak ada. Pinten? Setunggal tok.